Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya Hendri Ramana dengan NIM 4212301031 dari kelas MK 6A pagi dan rekan saya. Yohanes Bagus Rajo Trihartoyo dengan NIM 4212301014 dari kelas Mekatronika pagi 6A. Oke, di video ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum dari mata kuliah desain sistem mekatronika kami, yaitu praktikum kedua, membuat desain sistem mekatronika sederhana atau water level control. Oke, bisa dilihat pertama-tama yaitu saya akan menunjukkan flowchart prosesnya terlebih dahulu. Dalam flowchart proses kami, awal-awal mula-mula start sistemnya mati. Nah, lalu di sini ada data start ditekan, maka sistem akan hidup. Lalu ada data lagi, sensor membaca jarak sensor dan air itu 275 cm. Kalau dia membaca sekitar segini, maka motor pompa air akan hidup. Motor pompa air hidup, maka air akan mengisi tangki. Nah, kalau misalnya sensornya itu udah membaca jarak sensor sama air itu 50 cm, maka motor pompa air akan mati. Jadi dia nggak ngisi air ke tangki lagi. Nah, ini kalau misalnya stop atau emergency stopnya ditekan, maka dia akan kembali ke sistem mati. Tapi kalau enggak, berakhir end. Mungkin segitu aja untuk flowchart proses dari sistem water level control kami. Selanjutnya saya akan alihkan ke teman saya untuk membahas bill of material. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang desain 3D-nya terlebih dahulu ya. Oke, berikut adalah desain 3D-nya. Di sini terdapat satu buah tangki yang berukuran itu uh, lebarnya diameternya sekitar 200 cm. Nantinya itu adalah 300 cm atau 3 meter. Kemudian di sini ada buat uh, tempat airnya masuk. Di sini buat sensornya diletakkan. Kemudian di sini ada untuk output keluaran dari airnya untuk dipakai. Kemudian di sini ada manhole yang digunakan sebagai tempat untuk membersihkan ketika tangki kosong. Kemudian di sini juga ada motor pompa tiga fasa. Kemudian di sini ada satu valve untuk mengatur untuk airnya keluar. Kemudian di sini terdapat satu buah panel yang digunakan untuk rangkaian kontrolnya. Oke, eh, itu saja untuk desain 3D-nya. Kemudian untuk bill of materialnya, kemudian berikut adalah bill of materialnya. Pertama, di sini terdapat satu buah tangki yang seperti saya jelaskan tadi, diameternya 200 cm. Tingginya adalah tinggi penampungnya itu adalah 300 cm. Kemudian di sini saya juga menggunakan sensor ultrasonic Vega Sound 61. Berikut adalah datasheetnya. Sebentar. Hmm, Oke, ini datasheetnya. Di sini dapat kita lihat bahwa di datasheetnya itu tegangan tegangan output sinyal itu adalah 4 sampai 20 miliampere. Kemudian itu jarak deteksinya sampai 5 meter dengan dead zone itu sekitar 0,25 meter. Sehingga jarak deteksi optimalnya untuk liquid atau cairan itu antara 0,25 sampai 5 meter. Oke, kemudian di sini ada motor dengan jenis NS3036 CVBP. Berikut untuk datasheetnya. Em, Bentar. Berikut untuk datasheetnya adalah sebagai berikut. Oke, di sini tegangan yang dipakai adalah 380 sampai 415 volt, volt AC. Kemudian untuk arusnya
sekitar 14,2 sampai 8,2 ampere. Kemudian frekuensinya yang dipakai adalah 50 Hz. Maksimum operation pressure-nya sekitar 6 bar. Oke, kemudian selanjutnya ada pipa diameter 2,6 inci. Saya di desain itu memakai 6 buah. Kemudian ada panel box yang terdapat satu buah bus button on NO. Kemudian terdapat satu buah bus button off NO. Kemudian terdapat satu emergency button. Kemudian juga ada satu manual valve yang diletakkan di jalur keluar air, digunakan untuk membuka air biar bisa keluar dari tangkinya. Kemudian ada satu buah PLC FX5U. Inputnya itu 220 volt AC, outputnya 24 volt DC, dan terdapat 32 I/O. Kemudian kami menggunakan satu buah modul FX54AD ADP untuk analog inputnya. Yang terdapat 4 channel. Dia mendukung input voltage dan current. Kemudian untuk range-nya itu mendukung input analog berupa tegangan min 10 hingga 10 volt, 0 sampai 10 volt, 0 sampai 5 volt, 1,5 volt, serta min 20 hingga 20 miliampere, 0 sampai 20 miliampere, dan 4 sampai 20 miliampere. Kemudian untuk MCB-nya kami menggunakan MCB Schneider Action IC60N, itu untuk satu fasenya kami menggunakan satu buah. Nah, untuk speknya itu tegangannya itu antara 220 sampai 230 volt AC. Harusnya itu 2 sampai 4 ampere dengan type B. Breaking capacity-nya itu adalah 6 kiloampere. Kemudian MCB 3 fase kami menggunakan Schneider ACT9 IC60N juga, satu buah dengan spesifikasi itu adalah tegangan yang bisa dipakai itu adalah 380 sampai 415 volt AC. Arusnya itu 16 ampere Type C. Breaking capacity-nya minimal 10 kA. Kemudian kami juga menggunakan satu buah PSU 24 volt Paseo ABL 8RP S24050. Inputnya itu adalah 100 sampai 500 volt AC dengan output 24 volt DC dengan arus 5 volt. Kemudian kami menggunakan satu buah Tor yang dari sender juga dengan jenisnya LRD 16. Arusnya itu antara 11 sampai 13 ampere. Tegangannya di bawah 690 volt AC. Tripping kelasnya itu adalah kelas 10A. Oke, itu saja untuk bill of materialnya. Kemudian sini saya akan menjelaskan panel dalam. Oke, nah di sini ada panel dalam seperti yang dijelaskan di bill of material tadi. Terdapat satu buah MCB untuk rangkaian dayanya, MCB satu fase untuk rangkaian kontrolnya, PSU 24 volt untuk em, sumber arus untuk rangkaian kontrolnya. Kemudian di sini juga ada PLC FX5U, dan di sini disambungkan dengan modul FX54A ADP yang digunakan untuk input analog. Kemudian di sini ada kontaktor dan tor yang disambungkan untuk mengendalikan motornya. Oke, itu saja untuk rangkaian kontrol dalamnya. Kemudian di sini ada panel luarnya. Oke, di panel luarnya itu terdapat tombol start yang digunakan untuk memulai sistem, tombol stop untuk menghentikan sistem, dan emergency stop digunakan ketika ada kejadian emergensi yang terjadi. Kemudian di sini juga ada kunci untuk membuka dan menutup panelnya. Oke, mungkin itu saja yang dari saya. Saya akan juga kembali kepada Henry. Oke, terima kasih Yohanes. Sekarang saya akan menunjukkan desain elektrikal dari praktikum kami.
Oke, pertama-tama rangkaian daya terlebih dahulu. Seperti yang dibilang tadi, menggunakan MCB 3 fasa. Jadi dari sumber itu langsung ke MCB 3 fasa, melalui MCB 3 fasa akan ke kontaktor. Nah, dari kontaktor ini ada safety-nya, yaitu menggunakan Tor. Jadi dari kontaktor langsung ke Tor, baru setelah Tor nanti dia ke terminal seperti yang ditunjukkan dari panel dalam tadi. Nah, dari terminal nanti akan langsung ke motor pompa air seperti yang ditunjukkan dari desain 3D tadi. Selanjutnya saya akan menunjukkan rangkaian kontrol. Oke, dalam rangkaian kontrol PLC yang digunakan yaitu FX5U 32M. Jadi nanti dari sumber itu diberikan L, baru diberikan N, dan diberikan COM ke input, lalu COM ke output agar PLC-nya bisa digunakan. Setelah itu nanti dalam inputan itu ada tombol start, itu dihubungkan ke X0. Baru ada tombol stop dihubungkan ke X1 dan emergency stop dihubungkan ke X2. Lalu di sini menggunakan modul analog untuk sensor yang kami gunakan yaitu Pegason S61. Sensor ultrasonic ini nanti dihubungkan dari 24, baru nanti keluarannya dihubungkan ke P1 dan I1, baru nanti COM dari modul analog ini dihubungkan ke negatif. Baru di outputnya itu ada kontaktor tadi yang untuk menghidupkan eh, motor pompa air satu di Y0. Oke, untuk bagian kontrolnya segitu aja. Sekarang kita masuk ke simulasi program dari Mitsubishi. Oke, sebelum kita masuk ke ladder diagram, kita harus setting dulu modulnya. Dari sini Henry, nanti Henry, diambil. belum di share screen Guestworks-nya. Sama sama. Sorry, 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 sorry. Ya, sudah terlihat. Sebentar belum, seperti masih loading. Aduh, nggak muncul ya? Belum. Bisa dicoba share screen kembali. Oke, sebentar ya. Masih loading. Sudah. Masih loading bentar. Oke, sudah terlihat. Oke, sebelum kita masuk ke ladder diagram, itu kita setting dulu modul information, baru add new module, baru pilih LX5 4AD 4ADP. Baru di modul parameternya kita setting. Sini setting enable. Kita buat range-nya itu sesuai sama spek dari sensor yang kita pakai tadi, Pegason S61 yaitu 4 sampai 20 mAh. Baru scale settingnya kita enable. Baru di sini kita buat 32, 32,
dua, dua. Sama seperti spesifikasi pada sensor. Jika udah, kita masuk ke ladder diagram. Sebentar. Ini kita cek dulu apakah ada error. No error found. Oke, siap. Masuk ke ladder diagram. Ini ladder diagramnya sudah saya buat. Ini ada tombol start sebagai X0, tombol stop sebagai X1, tombol F-stop sebagai X2. Baru sini ada SD6301 sebagai ultrasonic Pegason S61. Baru di sini ada Y0 untuk kontak K1. Saja kita mulai simulation. Mula-mula kita setting dulu. Misalnya airnya itu masih sedikit, jadi dia di 275 meter dari sensor ke air. Oke, di sini kita setting. Kita akan tekan tombol start. Bentar. Artinya simulasinya tadi sana. Oke, dulu simulasinya. Kita build ulang. Lalu kita simulasi. Ya, sedikit dulu. Oke, sekarang akan saya simulasikan tadi airnya dikit ya, di 275 meter. Terus tombol start akan saya tekan. Tombol start saya akan tekan, maka mesin akan menyala. Nah, kita lihat di sini Y0 itu aktif karena tadi mesin sudah nyala dan dia jarak antara sensor dengan air itu 275 meter. 275 meter. Kita akan simulasikan airnya naik terus. 275 baru berkurang misalnya jadi gini, masih menyala. Kita naikkan lagi value-nya, masih menyala. Oke, ini value yang 50 meter, jadi 50 cm. Jadi jarak antara si sensor dengan air itu 50 cm. Kita lihat di sini dia ke RST, berarti tandanya Y0 mati. Berarti K1 itu mati dan motor pompa air mati. Menandakan kalau airnya udah full. Nah, kalau misalnya dia nanti dari valve manualnya udah dihidupin, nanti kan airnya berkurang terus nih, kita kurangin. Kurang sampai kembali ke 275 cm. Oke, pompa airnya hidup lagi karena mesinnya masih nyala. Nah, untuk mematikan mesinnya itu menekan antara stop atau stop. Kita
tekan stop. Oke, karena mesin mati, otomatis dia kembali ke RST, yaitu uh, Y0-nya mati, K1-nya nggak hidup, pompa airnya pun mati. Oke, sekian simulasi dari program GXWorks-nya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.